Kembali lagi bersama kami di The Gap Financial. Kali ini kita akan melihat apa misalkan ditemukan di saham BMTR atau Global Mediacom. Jadi ini laporan tahunan 2023 sudah keluar. Seperti biasa kita akan lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangannya, gimana, apakah kinerjanya itu membaik atau gimana manajemennya dan lain-lain. Nah, di sini ada direktur utamanya yaitu Pak Haritano Sudibjo. Nah, tentunya semua orang sudah pada kenal ya, karena cukup terkenal. Ini untuk direkturnya ada Ruby Panjaitan, lalu alamat kantor di MNC Tower di Jalan Kebon Siri 17 sampai 19 Jakarta. Kalau kita lihat di sini ada disebutkan juga alamat rumah dan lain-lain. Kemudian kita lihat, nah di sini dikatakan nilainya itu dia jutaan tapi bentuknya rupiah. Nilai jutaan bentuknya rupiah. Kas dan setara kas. Nah, ada pihak berelasi dan ada pihak ketiga. Tentunya ini kan untuk MNC Group kan memang perusahaan besar. Jadi ini kasnya ini memang ada pihak berelasi juga. Pihak berelasinya kita lihat ya, dari 800-an miliaran kemarin tahun lalu, sekarang menjadi 1,4 triliunan. Oke, cukup meningkat, cukup bagus. Dan ini tampaknya untuk yang pihak ketiga gak gitu beda jauh. Untuk total aset lansanya dari 10,9 triliunan sekarang menjadi 11,9 triliunan. Dan bahkan kalau kita lihat persediaan ini pun agak sedikit menurun ya, dari 4 triliunan 4,08 menjadi 4,06 triliunan. Total asetnya dari 35,9 triliunan menjadi 35,2 triliunan. Tampaknya untuk asetnya ini agak sedikit mengalami penurunan. Nah, kalau tidak salah memang untuk yang saham ini kita perlu lihat juga itu penurunan aset karena penurunan hutang atau gimana. Terkadang bisa juga karena penurunan penjualan sehingga dia memang agak cukup berkurang asetnya ya. Kita lihat untuk yang liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek. Hutang bank kita lihat. Hutang bank dia sedikit meningkat dari 1,1 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Untuk utang usaha sendiri ini agak sedikit menurun, cukup bagus untuk pihak ketiga. Lalu kita lihat ya, utang lain-lain. Wah, ini rata-rata menurun nih utangnya. Bagus nih ya. Utang jangka pendek dari 4,9 menjadi 4,4 triliunan. Lalu utang jangka panjang dari 4,2 menjadi 3,1 triliunan. Totalnya dari 9 triliunan berkurang menjadi 7,6 triliunan. Wah, ini kalau kita lihat penurunan jumlah hutang yang cukup banyak. Ini hebat nih, hebat. Tapi memang rata-rata gitu ya. Rata-rata kalau kita lihat untuk yang perusahaan ataupun saham yang dipegang oleh Pak Loh Keng Hong, rata-rata memang dia agak efisiensi. Kalau menurut kami ya, itu pendapat kami. Jadi sebenarnya kalau menurut kami Pak Loh Keng Hong bukan cuma stock picking, tapi dia juga melihat perusahaan dan mungkin membantu manajemen atau gimana, nggak tahu lah ya. Dan ini atau mungkin memberi saran. Nah, dan ini cukup bagus sih. Lalu kita lihat pendapatan. Wah, ini berkurang. Lagi-lagi berkurangnya 12 triliunan menjadi 10 triliunan. Untuk laba kotornya dari 5,8 triliunan sekarang berkurang menjadi 3,9 triliunan. Nah, untuk kita lihat beban umum, nah ini tampak efisiensi ini kan, dari 2,5 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Beban keuangan kan memang dia ada hutang dan lain-lain. Tentunya ini mungkin agak sedikit meningkat, 500-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Lalu untuk lain-lain bersih mengalami peningkatan 200-an miliaran, sehingga laba bersih tahun berjalannya menjadi 1 triliunan, padahal tahun lalu sekitar 2 triliunan. Nah, kalau kita lihat di sini, menurut kami salah satu yang utama dari sebuah perusahaan itu bukan hanyalah bagaimana cara untuk mengurangi biaya-biaya, tetapi pendapatan itu sangatlah penting. Mengapa? Karena ibaratnya kalau pendapatannya itu turun terus dan kita hemat terus, itu kan berarti sama aja, tetap kita kesulitan untuk mendapatkan laba. Tetapi kalau pendapatannya naik terus, kita cuma perlu berpikir bagaimana agar tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Nah, itu udah pasti. Pokoknya itu seperti bahan bakar ya, untuk pendapatan bagi sebuah perusahaan seperti bahan bakar. Dan kita lihat di sini, laba bersih yang kepada entitas induk cuma sekitar 600-an miliaran dari 1,1 triliunan. Itu yang kepada entitas induk ya. Untuk penerimaan dari pelanggan kan tadi penjualan berkurang, otomatis ini berkurang 12 triliunan menjadi 10 triliunan. Pembayaran kas kepada pemasok, nah ini berkurang juga ya, 7 triliunan menjadi 6,6 triliunan. Berarti berkurang kurang lebih 400-an miliarannya.
kurang lebih 400-an miliaran, tapi kalau dilihat kayak 400 atau 300 gitu ya. Nah, itu perlu dilihat juga, semuanya perlu dilihat. Di sini ada komisaris utamanya yaitu Pak Rosano Bara, kemudian ada komisaris independen Betty Puspitasari Santoso, kemudian ada Mohamed Wangani. Kemudian untuk yang Pak John kemarin ada yang 2022, tapi sekarang mungkin entah sudah gak jadi komisaris independen atau gimana ya, tapi di sini memang sudah gak ada namanya di sini untuk yang 2023. Entah mengundurkan diri atau gimana, gak ada yang tahu ya. Di sini kalau kita lihat, di sini ada direktur utamanya yaitu Pak Haritano Sudijyo, direktur yaitu Indra Pujiastuti, kemudian ada Syahrir Christophorus, Ruby Panjaitan, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang direktur utama dan lain-lain. Personil manajemen kunci grup adalah anggota Dewan Komisaris dan direksi perusahaan dan entitas anak. Nah, ini ibaratnya memang kalau kita bilang sebuah perusahaan besar itu yang menjadi kunci utamanya itu tentunya top management. Di mana-mana itu tetap top management. Nah, jadi kalau bisa bilang staff itu kunci, sebenarnya staff itu bisa jadi kunci, tapi perlu pengalaman, pembelajaran. Jadi kita harus terus belajar menjadi lebih baik. Itulah ya. Kas dan setara kas, kita lihat kas dan setara kas dia agak berkurang dari 6 miliaran menjadi 5 miliaran. Kemudian ini ada beberapa kas lainnya dan deposito berjangka. Pokoknya totalnya dari 1,3 triliun menjadi 1,9 triliun meningkat. Nah, meningkat ya. Untuk pihak berrelasi tentunya mereka ada Bank MNC Internasional. Dan depositonya itu memang bagusan taruh di pihak berrelasi. Kalau menurut aku punya perusahaan sendiri ya. Karena pihak berrelasi kan berarti uangnya itu kita putar sendiri, dapat sendiri. Kecuali kalau kita gak pandai putar uangnya, mungkin mereka taruh di deposito yang pihak ketiga. Di sini ada dijelaskan dana kelolaan, efek diperdagangkan, unit link, reksadana, bank yang dibatasi penggunaan, dan lain-lain. Nah, ini sekilas yang bank dibatasi penggunaannya ada dolar Amerika Serikat, Investment Opportunities Pte Limited, sekitar 29 miliaran dari 30 miliaran. Kemudian ada Bank BJB, kemudian ada deposito berjangka, ada Bank Rakyat Indonesia nih, tapi jumlahnya gak gitu beda jauh ya. Dan untuk yang bank yang dibatasi penggunaannya itu perlu kita lihat, sebenarnya dia itu kasih itu dibatasi karena apa? Entah karena mau pinjam, ada pinjaman, entah karena ada hutang atau gimana. Nah, itu bisa dilihat ya. Tapi kebanyakan rata-rata itu karena dijaminkan kemudian dipinjam ya. Ibaratnya pinjam uang gitu lah ya. Saya nggak tahu juga. Ini berdasarkan pelanggan pihak berrelasi. Ini meningkat sedikit. Oke. Bersih dari 3,5 triliunan menjadi 3,4. Ini umur piutang usaha sudah mulai membaik ya. Nah, lebih dari 91 hari. Sekitar 111 miliaran sudah berkurang dari 124 miliaran, dan itu pun 91 hari itu kan kurang lebih 3 bulan. Sebenarnya sudah agak cukup sudah agak mulai bagus sih kalau kita lihat piutangnya. Piutang lain-lain nih pihak ketiga ada media televisi, Citra, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tantangan dari saham BMTR ini, dia bukan di piutang dan lain-lain. Kita lihat sebenarnya kayak semua bagus ya. Tapi mungkin tantangannya itu di pendapatannya. Memang dulu kan dari sektor televisi, media digital itu, tapi sekarang kan sudah mulai ke arah sosial digital atau gimana gitu, dari HP dan lain-lain gitu. Jadi mungkin lini bisnisnya itu agak sedikit bergeser. Jadi mungkin selalu ada proses, dan semoga saja semua perusahaan menjadi lebih baik gitulah ya. Aset keuangan lainnya investasi saham agak berkurang dari 800 miliaran menjadi 700 miliaran. Bank yang dibatasi penggunaannya masih sama, memang rata-rata sama itu. Tapi banyak dananya itu dikunci gitu ya. Ini ada aset tetap di sini bisa dilihat untuk 2023, peralatan kantor, tanah, bangunan, ada instalasi, ada kendaraan bermotor, peralatan penyiaran. Nah, jadi ini kan mereka bergerak di bidang media atau media. Jadi tentunya ada alat penyiaran, ada studio, dan lain-lain gitu lah ya. Nah, ini di sini ada dijelaskan aset lain-lain. Ini utang bank, ada Bank Mayapada,
Bank Mayapada ini agak cukup besar, bahkan yang terbesar, 475 miliaran. Tapi mungkin sesama konglomerat, tapi kayak seharusnya saling kenal ya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Nah, di sini ada uang muka pelanggan, utang pajak, pendapatan diterima di muka. Jadi mereka ada bahas secara detail, biaya masih harus dibayar dan lain-lain. Ada China Development Bank, nah ini agak berkurang nih. Dari 1 triliunan sekarang jadi 300-an miliaran. Ada Bank Generasi Indonesia Marymount Road Limited. Nah, tahu gak itu bank di mana itu? Nah, ini kayak kami kurang tahu ya untuk yang Mary Road ini ya. Tapi bisa dicari di internet, mungkin saja bisa ditemukan dan seharusnya memang bisa ditemukan. Nah, ini kita skip. Nah, modal saham MNC Asia Holding sebesar 45,75%. Lalu ada Pak Loh Keng Hong sebagai yang terbesar kedua di sini. Nah, masyarakat kita jangan dulu kita bilang yang personal gitu ya. Ini Pak Loh Keng Hong ada 6,53%, meningkat lagi. Nah, kemarin kita pernah bahas saham GJT meningkat, Pak Loh Keng Hong terus meningkat akumulasi. Kemudian kita lihat yang BMTR meningkat juga akumulasi. Nah, ini memang sebenarnya Pak Loh Keng Hong ini cukup bagus ya. Memang bagus sih kalau mau dibilang, karena ibaratnya kalau pas harga yang turun beli lagi. Nah, ini pendapatan, kita lihat pendapatan karena konten non-digital and digital. Non-digital berkurang, oke, digital ini sedikit meningkat. Digital sedikit meningkat, dan tapi ini punya potensi untuk digital ya. Kalau menurut kami, tapi memang kayak pendapatan yang meningkat itu yang digital dalam subscription entah YouTube atau apa ya ini ya. Lainnya ini juga meningkat, tapi memang berarti yang memang sudah harus bergerak ke arah digital. Zaman semakin berubah dan tapi ini memang punya potensi. Ini beban langsung kita lihat, beban program dan penyiaran semakin mahal dan semakin mahal. Kita lihat, kalau kita lihat beban langsungnya ini rata-rata dari sini paling banyak tinggi itu yang penyiaran. Yaitu perlu dilihat juga. Lalu ada beban umum dan administrasi. Gajinya kayak meningkat sedikit ya. Dari 800-an menjadi 877 miliaran kayak meningkat sedikit aja nih. Kemudian kita lihat yang ini, kita skip. Ini ada informasi segmen di mana kita lihat iklan sekitar 7,7 triliunan. Kita bilang yang pendapatan bersih dulu ya. Untuk TV berbayar sekitar 2 triliunan, lain-lain sekitar 300-an miliar. Berarti tadi 7, 2, lalu 300. Nah, ibaratnya kalau 300-an miliar itu kita anggap sebagai 0,3. Berarti tadi 7 triliun, 2 triliun, baru 0,3 triliunan. Yang pertama konten, kemudian yang kedua itu ada TV, dan tampaknya kalau kita lihat di sini semua berkurang. T7, 2, 0,3 ini data yang kemarin 9, 2, dan 0,4. Tampaknya rata-rata menurunnya. Nah, ini bahkan kayak tadi 2,6 triliunan. Nah, TV berbayar 2,6 triliunan, sekarang hanya tersisa 2 triliunan. Berarti rata-rata dari setiap sektor itu dia pendapatan berkurang rata-rata. Nah, ini yang perlu kita lihat. Dan di sini ya dikatakan pendapatan bersih dari China dia berkurang. Kemarin ada 200 miliar, sekarang jadi gak ada. Nah, ini semua perlu kita lihat mengapa setiap sektor rata-rata berkurang. Nah, maka itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih. Saham investasi.